bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang penuh dengan keragaman suku dan budaya. Menurut Mulatto dalam Junaidi 2023, Kalimantan Timur terdapat beberapa suku besar seperti Pasir, Penihing, Longpaka, Tukung, dan banyak lainnya. Namun, suku asli yang masih mendiami Provinsi Kalimantan Timur hingga kini adalah suku Dayak dan Kutai. Suku Dayak merupakan salah satu suku besar yang ada di Indonesia. Suku ini memiliki beragam subsuku di dalamnya. Suku Dayak memiliki 7 rumpun suku dengan 405 subsuku kecilnya. Banyaknya jumlah subsuku ini dikarenakan arus migrasi yang kuat dari para pendatang, sehingga suku Dayak semakin terdesak dan akhirnya memilih masuk ke pendalaman hutan. Inwe dalam Standing Room 2022 menyatakan bahwa asal-usul suku Dayak berasal dari daerah Cina Selatan. Kelompok ini berimigrasi ke semenanjung Malaysia dan menyeberang ke bagian utara Pulau Kalimantan pada abad ke-11. Kemudian, mulai tersebarlah suku Dayak di Kalimantan hingga ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 127.000 km persegi. Provinsi ini terletak di timur Pulau Kalimantan, bersinggungan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara di sisi utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di bagian timur, Provinsi Kalimantan Selatan di bagian selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Malaysia di bagian barat. Wilayah daratannya terdiri dari wilayah berbukit dan sungai yang dapat dengan mudah ditemui, seperti Sungai Mahakam, sungai terpanjang di Kalimantan Timur, dan danau mencapai 18 buah seperti Danau Sembayang dan Melintang. Serupa dengan iklim di daerah Indonesia, Kalimantan Timur merupakan wilayah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Iklim ini dipengaruhi angin muson karena letaknya yang dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu angin muson barat pada bulan November hingga April, dan angin muson timur pada bulan Mei sampai Oktober. Namun, kondisi iklim di provinsi ini seringkali tidak dapat diprediksi. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia, teman-teman. Diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat kedua di Kalimantan. Kalimantan terus berkembang hingga kini menjadi 3 kota dan 7 kabupaten, yaitu Samarinda seluas 783 km persegi sebagai ibu kota provinsinya. 2 Balikpapan seluas 527 km. Kondisi sosial. Penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh pendatang, terutama dari Jawa 30,24%, Bugis 20,81%, dan Banjar 12,45%. Suku asli seperti Dayak 10% dan Kutai 7,8%, cenderung menghuni daerah pedalaman. Bahasa sehari-hari meliputi bahasa Indonesia, Banjar, Jawa, Bugis, serta bahasa daerah seperti Kutai dan Pasir. Kalimantan Timur memiliki beragam jenis seni tradisional dan kebudayaan sebagai adat istiadat yang berlaku di wilayah setempat, seperti
lagu daerah, alat musik tradisional, tarian adat, senjata tradisional, pakaian adat, seni pantun, hingga tradisi seperti penyembuhan penyakit, tolak bala atau keselamatan, upacara perkawinan hingga kematian. Salah satu lagu daerah yang dikenal oleh masyarakat Kalimantan Timur adalah Burung Enggang yang berasal dari daerah Kutai. Lalu ada pakaian adat Kalimantan Timur. Yang pertama yaitu kustin, pakaian pernikahan suku Kutai yang terbuat dari bludur hitam dengan dodot rambut bundar berhias lambang wapen. Yang kedua yaitu ada sapei sapak untuk pria dan ta'a untuk wanita, yaitu pakaian khas Dayak Penyah dilengkapi dengan ikat kepala dari daun pandan, baju dan rok inok untuk wanita, rompi dan celana ketat untuk pria, serta aksesoris senjata tradisional. Ada juga bulang kuurung, yaitu pakaian terbagi menjadi dekot tangan atau tanpa lengan berlengan pendek dan lengke atau lengan panjang yang biasanya digunakan oleh dukun. Nah, selanjutnya ada senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur. Yang pertama ada mandau. Mandau itu senjata Dayak yang terbuat dari batu gunung, digunakan oleh raja atau kepala suku. Yang kedua ada sumpit. Sumpit itu senjata jarak jauh dari bambu, digunakan untuk berburu dengan akurasi hingga 200 meter tanpa suara. Yang ketiga ada dohong. Dohong itu senjata kepala suku Dayak terbuat dari tanduk dengan sarung kayu, bentuknya mirip keris namun lebih besar. Nah, yang terakhir ada telawang. Telawang itu perisai untuk melindungi diri terbuat dari kayu ulin dengan ukiran khas dan ukuran 1,5 sampai 2 meter tinggi serta 30 sampai 50 cm lebar. Nah, selain senjata tradisional, Kalimantan Timur juga memiliki bangunan tradisional. Pada umumnya, rumah adat Kalimantan Timur memiliki bentuk bangunan rumah panggung yang luas dan besar, dengan gaya arsitektur dari Dayak dan Melayu. Secara filosofis, keluasannya menunjukkan nilai kebersamaan dari suku Dayak. Pemaknaan ornamen ukiran yang terdapat pada bagian-bagian rumah juga, yaitu sebagai penangkal hal buruk. Beberapa contoh rumah adat dari Kalimantan Timur yaitu: yang pertama, rumah adat Lamin. Rumah adat asli suku Dayak Kenya. Rumah Lamin berbentuk rumah panjang berbentuk panggung yang saling menyambung. Yang kedua, rumah adat Bulungan. Memiliki corak arsitektur Melayu dan Dayak, memiliki ciri khas bunga atau tumbuhan tropis, serta ornamen tanduk pada atapnya. Yang ketiga, rumah betang. Rumah betang memiliki keunikan arsitektur berupa bentuk yang menyerupai panggung namun terkonsep sebagai rumah. Pariwisata di Balikpapan didominasi oleh pantai, seperti Pantai Mangak, Lamaru, dan Kemala. Selain itu, terdapat berbagai objek wisata alam dan buatan, termasuk 11 ekowisata, 20 wisata buatan, 17 wisata bahari, 13 wisata kuliner, 9 wisata religi, dan 6 wisata sejarah. Selain itu, Kalimantan Timur juga memiliki objek wisata lain seperti Danau Ubur-Ubur, Danau Labuan Cemin, Danau Kekaban, wisata Bukit Bingkirai, dan masih banyak lagi. Namun, kota ini belum memiliki objek wisata seni atau budaya khas, kecuali Pasar Impres Kebun Sayur yang menjual souvenir khas Kalimantan Timur. Sebagai kota strategis, Balikpapan juga mengalami pertumbuhan hotel yang pesat dengan 80 hotel dan diakomodasi pada 2016.
Untuk sejarah Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 6 bagian. Bagian pertama adalah zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah belum ada penelitian atau penggalian arkeologis yang mampu mengungkap tabir zaman prasejarah di Kalimantan Timur. Namun untuk hipotesis kehidupan awal, diperkirakan sebelum kedatangan Hindu, Kalimantan Timur telah dihuni. Hal ini didasarkan pada keberadaan kerajaan Mula Warman sekitar tahun 400 Masehi. Lalu untuk zaman kuno, abad ke-1 sampai 1500 Masehi adalah zaman di mana kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad ke-4 atau ke-5 di Muara Kaman terdiri. Kerajaan tersebut merupakan kerajaan Kutai Martapura. Untuk sistem kepemerintahan kerajaan ini masih dipengaruhi Hindu dengan struktur masyarakat berbasis kasta. Lalu ada kerajaan Kutai Kertanegara yang pada abad ke-17 menaklukkan Kutai Martapura dan menyatukannya menjadi Kutai Kertanegara ing Martadipura. Untuk zaman baru 1500 sampai 1800 Masehi, kerajaan Kutai Kertanegara tumbuh pesat. Mereka juga berperan penting dalam jaringan perdagangan Nusantara melalui Selat Makassar. Sistem pemerintahan dan hukumnya juga sudah berbeda. Kerajaan Kutai Kertanegara memiliki 2 undang-undang utama, yaitu Panji Selatan dan Barajaniti. Sistem kepemimpinan bersifat hierarkis, di mana ketaatan kepada raja dan adat menjadi kunci stabilitas kerajaan. Setelah menaklukkan Kutai Martapura, Kutai Kertanegara memperluas pengaruhnya ke pedalaman dan menaklukkan suku-suku Dayak di wilayah Kalimantan Timur. Zaman kebangkitan nasional 1900 sampai 1942, Belanda memperluas pengaruhnya ke Kalimantan Timur, terutama untuk mengontrol sumber daya alam seperti kayu dan tambang. Semangat nasionalisme pun mulai tumbuh di kalangan masyarakat di Kalimantan Timur. Karena pengaruh modernisasi dan interaksi dengan Belanda, beberapa aspek kehidupan tradisional telah diubah, tetapi adat istiadat tetap dipertahankan. Zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Jepang menggantikan Belanda dan menduduki Kalimantan Timur, termasuk Kutai. Penduduk dipaksa bekerja keras untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat memburuk dengan kelangkaan pangan dan peningkatan kekerasan terhadap penduduk. Namun, meski dalam kesulitan, pendudukan Jepang juga membuka peluang tumbuhnya kesadaran nasional. Pendidikan dan propaganda Jepang secara tidak langsung meningkatkan rasa cinta tanah air di kalangan pemuda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kalimantan Timur mengalami berbagai perubahan signifikan, terutama dalam aspek pemerintahan, masyarakat, dan budaya. Pada awal masa kemerdekaan, struktur pemerintahan tradisional seperti Kesultanan Kutai Kertanegara masih beroperasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menjadi tonggak penting yang menetapkan penghapusan sistem kerajaan. Lalu struktur pemerintahan modern diperkenalkan, mencakup pembagian wilayah administratif dan pelaksanaan sistem demokrasi. Meski terjadi modernisasi, upacara adat, tarian tradisional, dan kesenian lokal tetap dilestarikan, seperti tarian tradisional Kutai dan Dayak. Integrasi ke dalam Republik Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem kerajaan. Konflik internal dan resistensi terhadap perubahan juga terjadi, meski berhasil diredam oleh pemerintah pusat. Jadi, masa kemerdekaan merupakan periode transformasi besar bagi Kalimantan Timur. Integrasi ke dalam Republik Indonesia membawa perubahan dalam sistem pemerintahan, kehidupan sosial, dan ekonomi. Meski tantangan besar dihadapi, Kalimantan Timur berhasil menjadi bagian penting dari bangsa yang bersatu, tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya.